Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan memasuki ibadah pada hari ini, Minggu 26 April 2020, dengan tema Hidup Kudus sebagai manusia yang ditebus. Bersama-sama saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 21 ayat yang pertama. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Damai sejahtera bagi semua. Silahkan duduk. Bersama-sama kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 7. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kita bersama-sama mengaminkan Mazmur tadi dengan menyanyi dari Mazmur 116 ayat yang pertama.
perintah mengasihi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 381, Yang Maha Kasih yaitu Allah. Pengakuan dosa dan berita anugerah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, banyak sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita nyanyikan. Mari semua ke salibnya, jiwa ragamu serahkanlah. Kita akan masuk di dalam persembahan firman Tuhan yang akan menuntun kita. Diambil dari Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bersama-sama kita mengangkat Kidung Jemaat 439 ayat yang pertama, kita lakukan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa pada hari ini
Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji-muji, membesarkan nama-Mu. Bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, persembahan syukur yang telah kami ambil dari berkat-Mu, telah kami serahkan sebagai buah-buah iman kami. Berkati Tuhan untuk dapat digunakan seturut dengan kehendak-Mu di muka bumi ini. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 426 ayat 3. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau berkenan kami mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu, hari yang Engkau kuduskan, waktu yang Engkau tentukan bagi kami untuk berjumpa denganmu dan bersekutu denganmu, serta melakukan persekutuan selaku keluarga Allah. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan, baik kami yang akan membacakan dan menguraikan maupun jemaat-Mu yang rindu mendengarkan. Kami sudah siap mendengar, berfirman-Lah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu Bapa. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikian firman Tuhan. Amin. Bacaan yang kedua terambil dari pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi
Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Firman Tuhan. Lukas pada pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-35. Bunyi firman Tuhan demikian, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi.
Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Saya ulangi, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat pagi dan shalom. Apa kabar? Tuhan tetap menolong kita, kasih-Nya luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu layak bagi kita untuk selalu menyembah kepada-Nya dan patut bagi Dia untuk disembah dan dimuliakan. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Tema kita minggu ini adalah hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Saudara-saudara, salah satu hal yang membuat kita tidak leluasa atau tidak bebas dalam berpikir, dalam berkata dan bertindak ialah jika kita punya hutang. Apalagi kalau hutang itu banyak atau besar. Tetapi ketika ada orang yang melunaskan atau membayar hutang itu, maka kita pasti senang. Pertanyaannya ialah, bagaimana sikap kita terhadap orang itu? Apa yang kita lakukan terhadap orang itu?
Tentu sebagai orang yang percaya, pegangan kita adalah firman Tuhan. Sebagai orang yang beriman, landasan kita ialah firman Tuhan. Meresponi, menjawab segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Suka atau duka, senang atau menderita. Nah, bacaan kita pada saat ini memperlihatkan beberapa contoh konkret bagaimana kita meresponi sebagaimana orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan, para nabi, para rasul meresponi terhadap kasih Allah yang dinyatakan dalam perjalanan kehidupannya. Mazmur misalnya, pemazmur bersyukur kepada Tuhan yang telah melepaskan dari malapetaka. Tidaklah diam saja, tetapi dia menyatakan ungkapan syukur, pujian, haleluya kepada Tuhan, karena ia dilepaskan dari malapetaka. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36-40 di sana menguraikan tentang respon orang banyak mengenai khotbah Petrus yang menyatakan bahwa Yesus yang mereka salibkan telah menjadi Tuhan dan Kristus. Respon mereka lalu mereka bertanya, kalau begitu apa yang harus kami perbuat? Apa yang kami harus lakukan? Petrus dengan lantang menjawab, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. 1 Petrus pasal 1 ayat 13-25 yang merupakan penekanan kita pada khotbah ini, sikap orang terhadap ajaran mengenai orang yang telah diselamatkan, respon orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, atau respon orang yang telah diselamatkan. Dalam Lukas, Bapak Ibu, ada perjumpaan Yesus dengan kedua muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Namun mereka tidak mengenalnya. Dan itu juga penggambaran dalam perjalanan kehidupan kita bersama Yesus, tetapi kadangkala kita tidak memberi kesempatan, tidak membuka diri sehingga kita tidak mengenalnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, 1 Petrus ayat 13-25 kita akan melihat beberapa hal yang perlu kita pahami, yang harus menjadi perenungan kita dalam menjalani kehidupan ini kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Terlebih di saat-saat ini kita sedang dalam keadaan gelisah, kita sedang dalam keadaan cemas, dan mungkin ada yang takut. Dan bukan lagi baru saat ini, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah cemas. Beberapa hal itu yang harus kita pahami ialah bahwa sebab itu ada ungkapan dalam bacaan kita, sebab itu siapkanlah akal budimu. Sebagai orang Kristen, hal yang perlu untuk diperhatikan ialah bagaimana mengelola hati dan pikiran sehingga kita dapat menempatkan kehidupan dengan baik dan benar, baik di tengah-tengah kehidupan bersama maupun di hadapan Allah, dengan penuh penyerahan pada kasih dan anugerah Allah dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kita. Mengelola kehidupan, hati dan pikiran kita adalah hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan ini. Kita berserah kepada Tuhan supaya Ia memampukan kita untuk berakal budi dengan baik. Yang kedua ialah sebagai anak-anak yang taat pada Tuhan. Menjadi keluarga itu berarti bahwa segala aspek kehidupan kita dibawa atau diatur, dibawa kendali oleh Allah sendiri melalui tuntunan firman-Nya dan melalui Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pada pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, di Yerusalem, bahkan sampai ke ujung bumi. Kalau boleh saya langsung katakan, di rumah kita,
di tempat kerja kita, di mana saja kita bisa menjadi saksi. Dalam melakukan segala sesuatu, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Di sana dijelaskan tentang bagaimana kita melakukan tugas berdasarkan firman. Bagaimana kita menunaikan panggilan kita berdasarkan firman. Segala tulisannya diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Itulah anak-anak Tuhan. Yang ketiga ialah tetapi sama seperti Dia yang telah memanggil kamu untuk menempatkan apa yang kita harapkan dari atau mendapatkan apa yang kita dambakan dari Allah, maka kita harus meneladani Dia, yaitu Yesus yang telah menebus kita serta taat pada perintah Allah, yakni hidup kudus dalam seluruh kehidupan. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Allah akan menyatakan yang menjadi harapan kita dalam kehidupan ini kalau kita hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran atau hidup di dalam kekudusan. Yang keempat yang harus kita pahami Bapak Ibu ialah bahwa jika kamu menyebut Bapa, jika kamu menyapa Bapa, saudara-saudara, pada umumnya atau semua orang Kristen menyadari bahwa karena dosa manusia menderita bahkan mati. Tetapi semua mengerti bahwa Allah telah mengampuni dosa kita serta menebus melalui pengorbanan putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus. Dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Karena itu, sebagai umat yang ditebus, selayaknya menyatakan ketaatan kepada Sang Penebus melalui tugas panggilan kita masing-masing sesuai karunia yang diberikan oleh Allah dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab yang kita emban dalam kehidupan kita adalah tanggung jawab yang dari Bapa, seperti yang disampaikan atau dilakukan oleh Yesus dan dilanjutkan kepada kita. Karena itu marilah dalam kehidupan kita senantiasa hidup di dalam kekudusan karena kita telah ditebus dengan darah Kristus. Terpujilah Allah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas segala kemurahan kebaikan-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami tetap menantikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Baik dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan rumah tangga keluarga kami masing-masing, dalam persekutuan kami selaku jemaat-Mu di sini di Jemaat Sion Parepare, maupun di tengah-tengah gereja-gereja dan juga bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan berkat-Mu untuk kami semua jemaat-Mu. Kuatkanlah yang lemah, sembuhkanlah yang sakit, hiburkanlah yang susah, dan ingatkanlah yang lalai. Temani kami Tuhan sebagai bapa rumah tangga, ibu rumah tangga. Temani kami Tuhan sebagai kakek, nenek, sebagai pemuda-pemudi, sebagai anak-anak cucu. Biarlah kami tetap hidup sebagaimana semestinya. Dalam persekutuan, dalam pelayanan kami Tuhan sebagai majelis jemaat-Mu, sebagai pengurus organisasi intragerejawi, sekolah minggu, PPGT, PWGT, dan PKBGT. Kiranya kami senantiasa bersinergi dalam menunaikan tugas panggilan kami untuk kemuliaan Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di atas muka bumi di bawah kolong langit, khususnya yang ada di Indonesia Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk gereja Toraja, mulai dari BPS, BPSW, kelas dan jemaat-jemaat. Tuhan kiranya tolong kami dalam menunaikan tugas panggilan kami semua. Kami gereja-gereja yang ada di kota Parepare di sini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan. Kami mohon Tuhan selalu bersama dengan mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dapat melakukan tugas panggilan dengan baik dan benar. Secara keseluruhan pergumulan yang kami hadapi pada saat ini, kami tetap menantikan kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan,
rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami mampu untuk melewati pergumulan yang cukup berat ini Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, suster, dokter dan semua perawat yang berusaha untuk melakukan tugas panggilan mereka. Temani Tuhan, berkati mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk semua yang dapat melakukan sesuatu untuk putusnya rantai wabah virus corona yang sedang melanda dunia ini Tuhan. Biarlah kami tetap menghadapinya dengan iman, dan kami percaya Engkau akan menopang dan melindungi kami semua. Sekali lagi Bapa di sorga, mohon berkat-Mu dalam kehidupan kami, terlebih sepekan akan datang ini. Biar kami tetap hidup kudus dan tetap memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dengarkan, sempurnakan Bapa. Kami sampaikan semuanya kepadamu di dalam Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. PKJ 230, di jalan yang berliku tak akan kusesat. Pergilah dan hiduplah kudus sebagai manusia yang telah ditebus oleh Yesus Kristus sebagai ciptaan baru.
Adakala hidupmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengakhiri ibadah ini, mari kita memuji Tuhan dari MKB 20 ayat yang pertama, di hidupku ku ada sobat yang setia. Demikianlah segenap rangkaian acara ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan dan ketenangan kita di dalam mengikuti peribadahan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.